Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Husna Aceh Tenggara, Kota Cane yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa menggenggam jiwa kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini, tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa Allah itu adalah zat yang senantiasa Maha mengawal dan Maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa a'raf. Dia senantiasa Maha mendengar apa yang terbetik dan terlintas di dalam rahasia diri dan apa yang tersembunyi di dalam hakikat rahasia diri setiap hambanya. Wa a'raf, dan ia juga senantiasa Maha melihat dari setiap aktivitas dan perbuatan yang ia lakukan. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Wala takmaluna min amalin ila kuna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita ini. Apakah kita mampu untuk tetap berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya, atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Ketahuilah, kata Allah, akulah yang menjadi saksi dan bukti dari setiap aktivitas yang kamu lakukan. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin jamaah Masjid Al-Husna Aceh Tenggara, Kota Cane yang dirahmati Allah. Bila mana hati dan jiwa seorang hamba tidak lagi dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah seorang hamba mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu beserta dirinya, jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena hal inilah yang pernah ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akan kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Makanya sahabat beliau bertanya kepada diri beliau, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul, atau Allah itu dekat ya Rasulullah?" Lalu apa kata Rasul? "Kenapa engkau tanyakan hal itu kepada aku? Allah itu jauh atau dekat?" Aku bertanya, "Ya Rasulullah,
Sekiranya Allah itu jauh ya Rasul, tentu aku berdoa, bermunajat dan bermohon kepadanya, tentu dengan menggunakan suara yang agak nyaring dan lantang. Akan tetapi jikalau Allah itu dekat ya Rasul, tentu aku berdoa dan bermohon kepadanya dengan cara berbisik-bisik. Ketika itu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan jawaban secara spontan, karena beliau itu Bapak Ibu di dalam hidupnya tidak pernah mandai-mandai. Apa sebabnya? Karena Allah telah membukakan tabir akan rahasia diri Rasulnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbuat, berucap, memberikan suatu jawaban terhadap sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya, melainkan Nabi itu berbuat, berucap, memberikan suatu jawaban dari sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam dadanya. Ketika itulah Bapak Ibu, Allah menjelaskan akan kedekatan dan kehadiran dirinya pada setiap hamba ini. Apa jawaban Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, apakah aku ini jauh atau dekat? Maka berikan jawaban kepada dirinya ya Muhammad, katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat. Jadi Allah menjelaskan bahwa dirinya itu adalah dekat. Jikalaulah Allah itu menjelaskan dirinya adalah dekat, tentu dekat yang bagaimana Allah itu Bapak Ibu? Ketika itu Allah juga memberikan jawaban kembali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat dengan dirimu dibandingkan dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk batang lehermu. Kalaulah urat nadi itu benar-benar dekat pada tengkuk batang leher kita ini Bapak Ibu, maka kedekatan Allah itu kepada kita lebih dekat lagi Allah itu dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk batang leher Bapak Ibu masing-masing. Jikalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat dalam pandangan kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu ini jika dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada ruhaninya Bapak Ibu, dekat pada jiwanya Bapak Ibu, ketahuilah kata Allah, aku lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu di dalam ruhanimu. Begitulah Allah membukakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada diri kita. Kalau Allah sudah membukakan tabir rahasia kedekatan dirinya kepada diri kita Bapak Ibu, itu maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada. Bagaimanapun keadaan kita, situasi kita, senang, susah, sehat, sakit, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apakah ketika kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ adanya aku. Bagaimanapun keadaan dirimu, aku tetap hadir bersama dirimu, karena aku inilah yang menjadi rahasia dirimu yang sebenar-benarnya.
Allah yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu semuanya, itu artinya Allah katakan apa? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan pandanganmu, kamu hadirkan hatimu, ke barat, ke timur, utara, dan selatan, ke depan dan ke belakang, kanan, kiri, atas dan bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang itu hanya aku semata-mata, kata Allah. Kenapa yang terpandang itu hanya Allah? Karena Allah sudah menjelaskan akan wujud nyatanya dirinya itu bikulli syai'in muhit. Aku itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Aku ini meliputi akan sekalian alam. Kalau aku sudah meliputi akan segala sesuatu dan alam, itu artinya kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berjalan, kemanapun kamu melangkah, kemanapun kamu mengarahkan pandangan matamu dan hatimu, maka yang wujud dan nyata itu adalah aku. Karena dia cuma yang ada semata-mata, Bapak Ibu. Kalau Allah cuma yang ada semata-mata, itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Kalau Allah cuma hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain, itu maknanya alam dan sesuatu itu tiada lain adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri aku. Aku inilah bukti pada sekalian alam. Aku inilah bukti pada segala sesuatu. Dan aku inilah bukti daripada rahasia-rahasia akan dirimu. Suatu contoh, Bapak Ibu. Ustadz mengajak Bapak Ibu berpikir. Ya. Ini apa namanya nih, Bapak Ibu? Meja kan. Di bawah ini apa namanya nih? Kolong. Ustadz nanya sama ibu-ibu dulu. Kalaulah ini meja dan di bawah meja ini namanya kolong. Pertanyaan Ustadz, kolong ini bukti adanya meja atau meja ini bukti adanya kolong? Ibu-ibu, halo? Kolong bukti adanya meja. Kalaulah memang kolong itu bukti adanya meja, kalau angke mejaku Bapak Ibu dikiak lah, tahu dikiak. Diangkat dia. Diangkat meja ini Bapak Ibu, ada enggak kolongnya? Ada. Letakkan lagi meja, ada? Ada. Berarti jawaban ibu-ibu ini benar atau salah? Akan jale, benar salahnya. Benar salahnya tuh. Ya. Bukan kolong ini bukti adanya meja. Kalau ibu katakan kolong ini bukti adanya meja, kita angkat meja ini nggak ada kolongnya tuh. Letakkan lagi mejanya, ada kolong di situ. Berarti yang benar yang mana, Bu? Meja itulah bukti adanya kolong. Ya, ini menghantarkan pemahaman aja dulu. Kita naik lagi ke atas. Langit dan bumi, ya, buktinya adanya Allah, atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Jangan sampai salah lagi, Bu. Ya, kalau salah jalan pulang dulu. Ya, kalau udah benar nanti pulang-pulang lah, tapi kalau udah habis waktunya. Langit dan bumi, alam semesta ini bukti adanya Allah, atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi. Nah, coba satu orang, ibu-ibu. Ibu. Langit dan bumi bukti adanya Allah. Ustaz tanya lagi sama ibu. Jikalaulah langit dan bumi ini tidak ada, apakah Allah tidak ada? Ini untuk mengantarkan paham. Kalaulah langit dan bumi bukti adanya Allah, ini agak tinggi channel step ibu-ibu ya, masih pagian kan? Udah sarapan kan? Udah, kalau belum sarapan sama-sama dengan Ustaz nanti. Kalau langit dan bumi ini bukti adanya Allah, sekiranya langit dan bumi tidak ada, apakah Allah tidak ada? Tetap
Berarti adanya Allah tidak pernah bersandar kepada adanya langit dan bumi. Ya. Allah itu ada, Allah itu wujud, tidak pernah bersandar kepada adanya alam, tidak pernah bersandar kepada adanya sesuatu, tidak pernah bersandar kepadanya langit dan bumi, tidak pula Allah itu bersandar adanya itu kepada adanya diri Bapak Ibu. Berarti yang benar yang mana? Yang benar Ibu-ibu? Nih. Yang benar yang mananya tadi? Allah itu bukti adanya langit dan bumi, atau bumi ini, langit ini bukti adanya Allah? Tuh kan jale batuannya tuh. Allah itulah bukti adanya langit dan bumi.